Komite Nasional Papua Barat, KNPB, Konsulat Indonesia. Indonesia adalah negara hukum sebagaimana yang sudah tercantum dalam Undang-Undang 1945 Pasal 1 Ayat 3. Hal ini mau menegaskan kepada kita bahwa segala kehidupan warga masyarakat Indonesia tidak terlepas dari aturan yang sudah ditetapkan dan wajib hukumnya untuk dipatuhi. Berbicara mengenai masalah pelanggaran HAM, hak asasi manusia, HAM tentu memiliki aturan tersendiri yang mengatur. Ada dua undang-undang yang menjadi landasan perlindungan dan penegakan HAM di Indonesia, yaitu Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang hak asasi manusia dan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang pengadilan hak asasi manusia. Kedua undang-undang tersebut mengatur perlindungan yang sangat luas terkait HAM. Bahkan dalam pasal 5 ayat 1 Undang-Undang HAM, setiap orang yang mengalami pelanggaran HAM berhak untuk menuntut secara hukum dan memperoleh perlindungan yang sama sesuai dengan martabat kemanusiaan di depan hukum dan ketentuan diberikan kepada setiap warga negara. Artinya kepada siapapun tanpa mempedulikan sesuatu status kewarganegaraan. Lebih lanjut dalam pasal 5 ayat 2 Undang-Undang HAM memastikan bahwa setiap orang berhak mendapatkan bantuan dan perlindungan yang adil dan pengadilannya yang objektif dan tidak berpihak. Ketentuan perlindungan HAM itu menjadi masalah dalam proses penegakannya sebab terdapat sebagai pembatas yang ditentukan Undang-Undang Pengadilan HAM. Negara Indonesia harus membuka dialog guna menyelesaikan pelanggaran HAM berat yang sedang terjadi di teritorial West Papua karena negara tidak mampu menyelesaikan pelanggaran HAM berat di Papua dari tahun 1961 hingga sampai saat ini. Tidak ada pelanggaran HAM yang dituntaskan di atas tanah Papua, diantaranya Biak berdarah 6 Juli tahun 1998, Wasior berdarah 13 Juni 2001, dan masih banyak lagi pelanggaran yang diseharuskan negara selesaikan tetapi nyatanya tidak ada sampai hari ini. Apalagi tragedi Wamena berdarah 23 Februari 2023. Dengan demikian, BPKNPB Konsulat Indonesia mendesak negara Republik Indonesia dengan beberapa poin sebagai berikut. 1. Mendorong agar segera diusut tuntas kericuhan akibat penembakan yang menewaskan 10 warga sipil di Wamena. 2. Mendorong agar dibentuk tim investigasi independen yang serius dan transparan dalam mengawali dan menangani kasus ini. 3. Segera usut tuntas dan pecat anggota Polri yang melakukan penembakan salah satu warga sipil di Dogiai pada tanggal 21 Januari 2023. 4. Kesepakatan pembayaran atau denda adat yang dilakukan oleh pihak keamanan TNI atau Polri kepada keluarga korban tidak boleh menggunakan proses hukum. 5. Kami menyatakan dengan tegas pembayaran penembakan nyawa manusia pada tanggal 28 di Wamena itu tidak sesuai hukum adat masyarakat wilayah Lapago, hanya membayar versi elit politik lokal dan versi
pemerintah setempat karena nyawa manusia tidak bisa diganti dengan nilai rupiah. 6. Kami meminta pihak korban dan pelaku melakukan kesepakatan seperti tanda bukti, tanda tangan dan materai 10.000. Dan kepada DPR RI, kami berkomitmen di minggu ini akan segera untuk mengantarkan aspirasi yang disampaikan oleh teman-teman dari Papua yang berkuliah di Sulawesi Utara. Saya mau menambahkan sedikit yang disampaikan oleh Pak Dr. Victor Mayalangkai tadi, bahwa secara sadar dan secara kolektif kami mengapresiasi bahwa aksi hari ini menggambarkan sebenarnya bagaimana pendekatan humanis masyarakat Papua, terlebih khusus yang ada di Sulawesi Utara. Dan oleh karena itu tentu sebagai bagian dari rakyat Indonesia, kami pun akan berjuang bersama dengan masyarakat Papua untuk mencari keadilan di tanah Papua. Saya tinggal hidup hampir 6 tahun di tanah Papua dan merasakan betul bagaimana ketidakadilan yang terjadi, bukan hanya di tanah Papua, tetapi juga di Indonesia. Tetapi saya mau menyampaikan saat ini bahwa termasuk di tanah Papua, di Wamena di tahun 2003, dan itu sudah dilakukan upaya-upaya pemerintah dengan mengeluarkan Kepres nomor 17 tahun 2022, membentuk tim penyelesaian non-yudisial pelanggaran hak asasi manusia. Sekali lagi, secara sadar kami memberikan apresiasi terhadap gerakan mahasiswa Papua yang ada di Sulawesi Utara. Biarlah keadilan itu terus terasa di tanah Papua, terasa di Sulawesi Utara, dan terasa di bumi Pertiwi yang kita cintai. Terima kasih.